Adapun latar belakang kami menyelenggarakan webinar ini, sebagaimana diketahui bahwa tulang punggung perekonomian Provinsi Bali pada umumnya dan Badung pada khususnya adalah pada sektor pariwisata. Dalam sesi diskusi nanti akan kami manfaatkan sebagai referensi di dalam rangka Badan Litbang menyusun konsep merumuskan kebijakan pemerintah Kabupaten Badung berkenaan dengan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Sehingga harapan kita semua, walaupun secara selektif dan bertahap, kita harus sehat dan produktif. Usaha-usaha perekonomian masyarakat kita harapkan bisa mulai bangkit secara perlahan-lahan. Sehingga dengan demikian, pada akhirnya kita semua akan dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan baru atau yang sering dikatakan sekarang new normal. Kita sangat berharap juga ini ada sumbangan pemikiran lagi dalam rangka kita mencapai goal yang ingin kita harapkan bersama. Kami persilakan Yang Mulia Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia dan merangkap Republik Vanuatu, Bapak Dr. Andes Yohanes Kristiarto Suryo-Lugowo. Kami persilakan Pak Dubes. Terima kasih Pak Swambara, yang saya hormati Pak Wagub, Pak Wakil Bupati, Pak Dirjen, teman-teman Duta Besar, Pak Trisno Nugroho selaku perwakilan BI di Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Senang sekali saya dapat diundang dalam perbincangan ini. Ketika saya dapat undangan dari Pak Swambara, saya langsung katakan ya, karena ini memang sesuai sekali dengan portfolio saya, amanah yang saya terima dari Bapak Presiden untuk senantiasa dapat meningkatkan devisa negara. Dan dalam kaitan ini, saya ingin sampaikan bahwa dari 16 juta wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2019, 2,1 juta itu berasal dari Australia. Dan dari angka 2,1 juta itu 1,4 juta melakukan kunjungan ke Bali. Dan ini membuat balance dari perdagangan jasa kita dengan Australia, kita mengalami surplus sekitar 1,7 juta USD. Dan Indonesia saat ini berada pada peringkat 2 sebagai tujuan wisata orang Australia setelah New Zealand. Terkait dengan penanganan COVID di Australia, Australia saat ini sudah memasuki tahapan pertama pelonggaran restriction. Pengertiannya adalah saat ini setiap keluarga bisa menerima paling tidak 10 orang, dan 2/3 dari sekolah yang ada sudah dibuka kembali, pusat-pusat perekonomian sudah berfungsi kembali meskipun masih dilakukan pembatasan sosial berjarak 1,5 meter untuk setiap individunya. Per tanggal 2 Mei nanti bisa akan dimulai pelonggaran pembatasan tahap kedua, di mana akan 2 Juni nanti akan dimulai pelonggaran pembatasan tahapan kedua, di mana lebih dari 20 orang dapat berkumpul dengan tetap memperhatikan social distancing, dan kemungkinan seluruh sekolah sudah bisa dibuka. Yang masih jadi isu adalah perjalanan antar negara bagian yang saat ini masih dilakukan pembatasan secara ketat, dan pembatasan ketiga akan diberlakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembatasan pada tahapan kedua. Nah, dalam konteks ini saya ingin menyampaikan bahwa kami bersama teman-teman seluruh perwakilan Republik Indonesia dan VITO. VITO itu adalah Visit Indonesia Tourism Officer. Ini mitra dari Kementerian Pariwisata, senantiasa telah melakukan pemantauan terhadap antusiasme orang Australia untuk dapat melakukan kunjungan kembali ke Indonesia termasuk Bali pasca COVID-19. Dan dari survei yang dilakukan oleh Booking.com, Indonesia menempati urutan pertama, bahwa orang Australia itu udah kepingin sekali dapat melakukan kunjungan lagi ke Indonesia, utamanya ke Bali pasca COVID-19. Indonesia pada urutan pertama, kemudian Amerika, Thailand, Inggris, Jepang, New Zealand, Italia, Yunani, Vietnam, dan Prancis. Ini angka 10 besarnya. Meskipun demikian, tentunya tantangan ke depan bagaimana kita mampu merealisasikan hal tersebut jadi yang sifatnya potensi menjadi sesuatu yang nyata.
dan ini tentunya akan tergantung beberapa hal dari apa yang kami serap dari teman-teman di Australia. Pertama, hal ini akan sangat tergantung dengan perkembangan kasus dan penanganan COVID-19 di Indonesia. Bagaimana faktanya di lapangan, dan tadi sudah dijelaskan secara jelas sekali oleh Pak Dirjen. Dan yang kedua adalah persepsi masyarakat Australia. Ada fakta, ada persepsi, karena kami dengan teman-teman seluruh perwakilan Republik Indonesia yang ada di Australia selama ini melakukan sosialisasi kepada masyarakat Australia terkait dengan apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tapi persepsi masyarakat seringkali berbeda karena mereka juga mendapatkan banyak informasi dari berbagai medsos, dan oleh karena itulah persepsi ini matters, dan kita mengupayakan bahwa persepsi masyarakat Australia terkait fakta dan juga penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dapat terus kita sosialisasikan kepada masyarakat sehingga mereka mendapatkan informasi yang akurat. Karena hal ini juga akan mempengaruhi kebijakan pemerintah Australia terhadap kemungkinan warga negara Australia dapat melakukan kunjungan ke luar negeri kembali. Saat ini statusnya mereka belum diperbolehkan untuk melakukan kunjungan ke luar negeri kecuali untuk kepentingan tertentu. Misalnya kepentingan yang terkait dengan COVID-19 ketika mereka mengirimkan tim untuk membantu suatu negara untuk penanganan COVID-19, untuk sesuatu yang erat kaitannya dengan kepentingan nasional, atau untuk kepentingan keluarga yang sifatnya sangat mendesak. Misalkan ada warga negara Australia yang punya keluarga di Indonesia, ada salah satu anggota keluarga yang meninggal, nah, dalam status khusus mereka diperkenankan. Tapi hingga tahap ketiga nanti diberlakukan, Australia masih belum akan mengizinkan warga negaranya untuk melakukan kunjungan ke luar negeri, kecuali yang nanti akan dibuka pertama kali adalah untuk mengunjungi New Zealand. Tapi meskipun demikian, hal ini tidak menutup upaya kita untuk mulai mempersiapkan diri ketika COVID ini sudah berlalu. Mudah-mudahan kita juga sudah siap untuk menerima arus kedatangan warga negara Australia ke Indonesia. Nah, terkait dengan persepsi itu biasanya yang disebut adalah berapa banyak sih jumlah tes COVID yang sudah dilakukan di Indonesia per kapitanya, kemudian bagaimana bagaimana law enforcement yang kita terapkan via masyarakat, dan tentunya yang tidak bisa kita pungkiri tadi sudah banyak disebut oleh Pak Dubes kita di Bangkok, oleh Pak Dirjen terkait dengan disiplin masyarakat sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam forum ini. Jadi potensi dan antusiasme masyarakat Australia untuk dapat kembali mengunjungi Indonesia dan Bali sangat besar. Untuk itu kita perlu melakukan persiapan, dan persiapan itu tentunya sangat terkait dengan kemampuan kita menyampaikan fakta terkait dengan perkembangan COVID dan penanganan yang dilakukan oleh kita, dan bagaimana kita mampu melembagakan the new normal kepada masyarakat yang saat ini sudah menjadi standar di banyak negara. Terima kasih.